Haji Tahir itu lebih ke persoalan pribadi beliau. Yang pribadi beliau waktu itu, pribadi beliau yang dimana masyarakat itu memang murni. Masyarakat menyampaikan bahwa beliau ini punya ketulusan untuk membangun Maluku Tenggara dengan beberapa kali manuver, mencoba untuk manuver, tapi kemudian tidak diakomodir. Yang jelas itu yang tadi saya sampaikan bahwa lembaga survei manapun itu pasti ada keberpihakan. Tapi keberpihakan itu tentu pada kandidat-kandidat yang punya potensi untuk memenangkan kontestasi itu sendiri. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Usman. Ini dia adik saya. Ini podcast perdana. Kita coba bikin untuk bahas tentang masalah-masalah lokal. Hari ini kita bahas mengenai Maluku Tenggara. Ente lama mengikuti perkembangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi dong mulai dulu dari awal ente selesai kuliah, terus ente mulai beraktivitas. Setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, ente punya sarjana kan teknik komputer. Ya. Setelah lulus dari sana, terus ketua kegiatannya apa? Jadi Tahun berapa? Tepat tahun 2011 itu selesai kuliah di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Jadi pada saat tahun 2011 itu balik ke Tual, itu pas masuk proses pilkada tahun 2013 waktu itu. Pak Andre versus apa? Versus Haji Muhammad Tahir sama Pak Muti Matuan. Oh, Pak Muti Matuan. Sam Resubun Muti Matuan. Jadi waktu itu dipanggil terlibat, lalu kita melakukan survei pertama dengan lembaga survei Maluku Tenggara waktu itu. Itu dalam rangka apa survei itu? Dalam rangka Pilkada Maluku Tenggara. Jadi momennya pas Pilkada Maluku Tenggara 2013, jadi dipanggil untuk bergabung di situ. Jadi itu memang survei-survei seperti itu kan untuk mengetahui kekuatan kandidat, mungkin tingkat keterpilihan atau kesukaan masyarakat atau apa gitu. Jadi dia banyak variabel yang dipakai di situ, bukan hanya indikatornya elektabilitas, popularitas, tapi memang dia mulai dari dasar, dari awal. Jadi kita mulai surveinya itu pertama lebih ke tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja. Waktu itu kan Andre masuk periode kedua. Oh, Andre sudah periode kedua. Periode kedua. Jadi masuk ke tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, di mana banyak variabel yang dipakai untuk mengukur itu. Nanti pada saat dilakukan survei baru bisa diketahui sesungguhnya seperti apa terhadap hasil daripada survei itu sendiri. Jadi kamu survei itu hasilnya apa? Setelah dilakukan survei, selesai daripada dilakukan itu, baru mulai dilakukan tabulasi. Dan hasilnya ini kan macam-macam begitu. Banyak hal yang kemudian didapatkan pada saat dilakukan survei itu sendiri. Apa yang kamu bisa istilahnya, kan itu momen tuh, momen pemilu kan, apa yang bisa kamu share misalnya dengan tim atau dengan kandidat? Jadi kita sifatnya independen dalam menentukan pilihan terhadap siapapun itu kandidat, pertimbangannya itu kan harus menang. Jadi kita tidak mau untuk melakukan kita tidak mau mengambil langkah keputusan yang dimana pada akhirnya merugikan kita secara pribadi dalam lembaga survei. Gitu. Jadi ketika kita melakukan survei, kita dapati hasil, lalu kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi dari beberapa kandidat yang kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tenggara. Berarti survei itu dilakukan awal sebelum proses tahapan pencalonan apa segala macam. Jadi survei itu dilakukan awal, kan sebelum daripada momen dilakukan sudah muncul figur-figur yang kemudian nantinya berkonsentrasi kira-kira masyarakat berminat atau apa atau siapa terus yang diomongkan masyarakat. Ya seperti itu. Jadi
Tapi kamu kasih masuk nama-nama kayak ini? Iya, kan nama-nama itu kan sudah mencuat sebelum daripada proses itu kemudian dimunculkan oleh KPU dalam hal ini. Sehingga ada beberapa figur yang sudah terlihat bahwa potensinya besar untuk kemudian bersanding atau berproses dalam Pilkada 2013. Berapa orang? Jadi waktu itu kan ada semua kandidat yang kemarin ditetapkan KPU sebagai pasangan calon di Pilkada 2013 itu namanya semua diakomodir. Lalu kita melakukan survei dan surveinya itu ada potensi yang kemudian dimenangkan oleh seorang bupati terdahulu yaitu Andres. Kamu sebut siapa kira-kira nama-nama yang waktu itu kamu survei? Apakah hanya jadi nama-nama nama orang itu kemudian ditambah juga dengan nama-nama lain. Orang siapa? Nama Pak Haji Tahir Hanubun, terus sama dengan Pak Andre, terus Pak Muti juga waktu itu karena memang baliho dan lain sebagainya sudah muncul semua. Terus Samres Ubun juga. Samres Ubun, lalu ditambah lagi ada beberapa orang seperti Abbas Hanubun, Abbas juga. Terus figur-figur dari Kebesar seperti Koti yang biasa Godliver Hantoknam. Berarti lebih dari 6 orang. Lebih daripada 6 orang. Jadi nama-nama ini kemudian survei selama berapa bulan? Jadi survei itu dia bertahap. Dia di 3 bulan sekali. Jadi untuk mendapatkan hasil yang kemudian itu bisa dibuktikan dengan 3 bulan sekali ini sejelang proses di KPU atau 3 bulan sekali ini belum menjalan proses KPU, masih jauh. Dari lembaga survei ini kan pada intinya kan pasti terlibat dalam satu kandidat, tetapi sebelum menentukan pilihan itu dia tentu mendapat sebuah referensi yang cukup terhadap hasil daripada masyarakat itu sendiri, sehingga ketika menjatuhkan pilihan pada kandidat-kandidat itu dia punya analisis bahwa kandidat tertentu itulah yang kemudian nanti memenangkan kontestasi pilkada itu sendiri. Berarti kamu harus ada komunikasi dong dengan kandidat? Ya, ketong tawarkan jasa terhadap kandidat-kandidat yang muncul itu. Tawarkan, lalu entah kemudian nanti kandidat tersebut dia mau mengakomodir atau tidak, tapi yang jelasnya kami menyampaikan itu secara terbuka dengan kondisi. Sampaikan ke seluruh kandidat? Sampaikan ke seluruh kandidat. Sampaikan seluruh kandidat. Nanti kemudian kandidat itu dia mau mengakomodir atau tidak, kan kita jual jasa ini. Yang jelas pada prinsipnya kita independen. Ketika kita menentukan pilihan arahannya ke siapa-siapa, itu tentu pasti menang, begitu. Pasti menang karena kita punya dasar yang cukup, yang kemudian didapati dari masyarakat itu sendiri terhadap kondisi. Untuk bagaimana kemudian menentukan pilihan, kan kita punya data. Oke. Kalau gitu kamu mundur sedikit dulu. Kamu bagaimana cara menentukan sampel? Jadi sampel itu kurang lebih dari, kita lihat dari jumlah pemilih, populasi. Itu besarnya sebenarnya berapa kampung kan? Di sana tuh 192 kampung. Oh, kecil ke besar. Jumlah pemilih waktu itu? Jumlah pemilih waktu itu 72.000 lebih, kurang lebih seperti 72.000 lebih. Tapi yang menggunakan hak pilih waktu 2013 itu masih kurang lebih 54. Nanti 2018 baru 72, 2024 kemarin itu baru 90.023 pemilih. Jadi kamu ambil berapa kampung untuk jadi sampel? Jadi 2013 itu kita dari 192 52 data pemilih tetap itu ketong ambil kurang lebih 500 sampel daripada 192 itu. Cukup mewakili? Cukup. Semakin sedikit sampel yang ketong ambil, semakin ketong lebih menemukan hasil yang maksimal. Karena dalam metodenya bagaimana? Jadi metodenya itu kalau misalkan banyak sampel ini kan pasti ada variabel yang ada pikiran-pikiran yang ketong harus kejar, jadi cepat selesai. Jadi itu pasti dia tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tentunya seperti itu. Jadi sedikit sampel itu sedikit hasilnya itu memuaskan karena banyak waktu untuk ketong berdiskusi lebih jauh untuk ketong bisa tahu hasil daripada apa yang kemudian ketong cari itu sendiri. Dia bisa merepresentasi seluruh pemilih yang bisa karena kalau misalkan kita dalam satu kampung
jumlah penduduknya kurang lebih 200-300, DPT-nya kurang lebih jumlah penduduknya 500-600, DPT-nya kurang lebih 300-400. Sampelnya ini kan kita melakukan menggunakan metode acak. Jadi satu kampung katakanlah di Danar katakanlah. Danar itu kan DPT waktu itu masih kurang lebih 900. 900 ini kita ambil 7 sampel. 7 sampelnya ini kita tentukan titiknya tuh di tengah, jadi tidak berdampingan, tidak lalu rumah sebelah langsung kita ambil tidak, kita pakai ini metode acak. Jadi nanti kita titik-titiknya itu kita tentukan, lalu kita melakukan pengambilan sampelnya di situ, baru mulai itu udah proses wawancara. Iya, mulai proses. Saya melapas kuesioner dan isi buat nanti datang harus wawancara. Karena kalau kuesionernya nih, kalau beta berkesimpulan terhadap survei ini, kalau kotong menggunakan kuesioner itu kurang efektif, karena hanya sebatas lepas lalu ditanya sesuai kuesioner, itu kurang efektif. Minimal harus ada diskusi. Karena diskusi inilah yang kemudian kotong bisa mengetahui secara pasti terhadap apa yang menjadi keinginan daripada responden itu sendiri. Tapi di pengambilan sampel untuk ini itu memang kamu selain kandidat juga kamu bahas hal lain juga, misalnya tentang potensi daerah, apa yang perlu. Itu lebih fokus ke persoalan kandidat. Karena kandidat. Karena kalau misalkan kotong bahas ke situ berarti nanti sulit untuk kotong menyimpulkan terhadap apa yang menjadi keinginan kotong, tujuan kotong. Gitu. Jadi kamu 3 kali itu range berapa bulan untuk misalnya range, kali pertama, terus kali kedua, kali ketiga? Range 3 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan. Karena untuk kotong sampai setahun. Makanya terhadap kesimpulan akhir daripada proses survei ini, kotong bisa menyimpulkan bahwa kandidat yang punya potensi menang adalah kandidat ini. Pasti seperti itu. Jadi kalau cuma hanya sebelum daripada proses katakanlah pilkada itu dilakukan tahun 2013, maka tentu yang kotong lakukan itu mestinya yang lebih efektifnya itu mulai dari tahun 2011 ataukah 2012 begitu. Kalau efektifnya itu di 2011, 1-2 tahun menjelang proses itu sudah harus dilakukan. Kenapa bisa begitu? Padahal kan lebih dekat, lebih kalau lebih dekat ini nanti tuh tergesa-gesa, dan kotong menyimpulkan hasilnya juga dianggap kurang maksimal, dan bisa jadi lebih margin errornya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang validnya begitu. Bisa jadi range waktu yang terlalu lama, mungkin kandidat sudah mulai melakukan sosialisasi apa segala macam pendekatan. Nah memang bisa berubah. Ya, memang harus dilakukan seperti itu, karena persoalan politik ini kan dia dinamis, jadi setiap saat, tiap hari ini kan dia cepat berubah nih. Nah untuk mengetahui secara pasti terhadap langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh kandidat-kandidat itu, maka kita mencoba untuk mengulur waktu itu dia agak sedikit lama, supaya biarkan mereka berproses, lalu dalam proses itulah yang kemudian nanti kita menelusuri jejak-jejak daripada kandidat-kandidat itu sendiri begitu. Berarti ya taruhlah itu kan proses dilakukan oleh kandidat, tim dan masyarakat, jadi proses secara alami lah. Tapi setelah misalnya setelah survei awal pertama nih, terus survei kedua kan berarti beberapa waktu kemudian itu kamu turun datanya, kamu ambil dari orang lain lagi, masyarakat saja. Iya, yang jelas pasti seperti itu. Nanti tergantung nanti kalau misalkan kondisinya seperti apa, baru kita ini. Jadi kalau misalkan katakanlah survei pertama ketong lakukan, hasilnya sudah didapatkan seperti itu. Lalu kemudian ketong dari hasil ini kan kuesioner yang pertama ketong pakai, kuesioner ini kan cuma hanya sebatas formalitasnya. Kuesioner sama di pertama gitu masih sama. Ya, untuk ketong itu lebih bagus. Beda, agak keberubah. Berapa? 50% atau 70% masih sama? Presentasinya itu hampir rata-rata dia berubah semua. Berubah semua karena ketong bisa karena ini kan ketong mengejar dia punya target ini. Tentu hasil yang ketong dapatkan pertama dari kuesioner itu
Ketong mulai melakukan evaluasi, mengkaji, lalu menyimpulkan bahwa hasilnya seperti ini. Lalu ketong harus mengejar ini tujuan ketorang. Tujuan ketorang adalah bagaimana mendapatkan hasil yang sempurna dari beberapa kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tenggara pada saat itu. Jadi hasil yang ketong dapatkan dari survei awal ini, ketong menyimpulkan akang, lalu kemudian ketong lihat kira-kira sudah sejauh mana dari hasil ini, sejauh mana ketong bisa mampu untuk menjawab tong punya tujuan ini atau belum. Kalau misalkan belum, ya tentu ketong mencoba untuk dengan variabel yang lain. Maksudnya cara-cara yang lainnya. Sebenarnya menggiring juga berarti. Ya pastinya seperti itu. Oh, jadi menggiring. Menggiring. Jadi responden ini berarti kalau misalnya di Danar, kamu ngambil taruh survei awal kan 7 orang tuh. Survei berikutnya tetap 7 orang atau bisa naik. Dia orangnya respondennya itu atau kamu cari responden lain lagi? Yang jelas pasti respondennya lain lagi. Respondennya lain lagi. Terus memang ya tujuan survei itu terlepas daripada dia independen. Dia independen itu tentu dia pasti berpihak pada kandidat, tapi kandidat yang di mana itu pasti dia unggul begitu. Berarti kamu orang ini misalnya nih, kamu survei awal dulu untuk melihat dari seluruh kandidat itu, oh ini yang paling unggul. Terus kamu bawa data itu ke misalnya kandidat mana kira-kira, atau tiba-tiba lah akhirnya bersepakat dengan kandidat yang unggul. Misalnya dia terima nih, saya terima data ini, kamu nggak sama misalnya gitu. Berarti survei kedua sebenarnya kamu sudah mulai sedikit menggiring itu. Ya, jadi meningkatkan. Jadi terlepas daripada ketong sebagai lembaga survei, tentu pasti ketong lembaga survei ini kan bilang lembaga survei dia independen itu kan bohong, terlintir begitu. Begitu. Pasti ada keberpihakan. Dan keberpihakan itu tentu pada kandidat yang memang dia seperti halnya yang tadi disampaikan itu punya potensi itu untuk menang, unggul begitu. Jadi survei pertama itu masih tetap independen untuk membuka ruang di mana semua kandidat ini punya peluang. Nah, hasil daripada survei pertama ini dilakukan, disimpulkan bahwa ada potensi-potensi yang kemudian muncul pada kandidat-kandidat tertentu. Misalkanlah Haji Tahir punya potensi, maka potensi ini yang kemudian ketong mencoba untuk bagaimana mau mengalihkan pusat perhatian masyarakat atau responden itu untuk tetap fokus pada kandidat ini gitu. Dengan cara-cara pribadi ketong sendiri, dengan melihat situasi dan kondisi lapangan ataukah situasi di masyarakat itu sendiri. Jadi umum ya ada pendekatan tertentu. Ya, pendekatan tertentu. Nah, ini ketong bicara dulu karena tadi ini banyak tentang 2013. Akhirnya waktu itu kamu survei pertama siapa? Di mana? 2013 yang Andre periode kedua. Kalau 2013 itu Andre periode kedua itu peluang atau potensi Haji Tahir itu sangat besar. Menurut dia maksudnya besar ini dia jadi besar dari Andre atau dari Imam? Memang ya, jadi memang Andre waktu itu kan dia incumbent. Tentu memiliki fasilitas atau kekuatan yang menunjang, kira-kira seperti itu, sehingga dia mampu mengakomodir kekuatan yang memang tersusun rapi, mulai dari sistem yang lain-lain, sehingga itu kemudian membuat satu jaminan atau garansi bahwa Andreas Sintanulum itu pasti menangkan pilkada. Maka ya itu ketong sampaikan ke yang bersangkutan karena potensi itu yang ketong lihat. Tapi waktu itu kamu sempat sampaikan juga ke Pak Haji. Pak Haji waktu itu beta sing terlalu ini toh. Artinya kedekatan. Secara emosional mungkin ada punya kedekatan emosional, tapi komunikasi intens dengan beliau memang pernah. Jadi waktu itu memang sempat ketemu juga. Sempat ketemu. Oh, jadi dengan Pak Andre. Dengan Pak Andre yang waktu itu karena ada satu dan lain hal kita bisa komunikasi dengan langsung. Kalau yang kandidat lain sempat komunikasi. Kandidat lain pernah komunikasi, tapi memang kandidat lain ketong hitung karena berdasarkan hasil survei saya menunjukkan bahwa potensi di antara beberapa kandidat yang kemudian muncul ini, potensi yang diunggulkan atau yang nantinya menangkan kontestasi adalah dua kandidat ini.
antara Pak Andre dengan Pak Haji, seperti itu. Cuma karena kamu tidak ada kedekatan secara personal, misalnya komunikasi dengan Pak Haji, jadi kamu dekat dengan Pak Andre. Jadi dari situlah kemudian ketong bangun komunikasi, lalu kan hasilnya referensinya sudah dianggap bagi ketong dianggap cukup lah untuk kemudian mengakomodir seorang Andreas Sintanolmo untuk memenangkan kontestasi. Kalau sekarang nih, jadi hasil pertama survei sudah tahu lah. Ya. Terus survei kedua sudah mulai ada komunikasi dengan kandidat, kemudian sudah mulai katakanlah butir-butir pertanyaan di kuesioner sudah mulai diarahkan. Kemudian survei dilakukan, itu sudah mulai mulai membentuk pola dukungan. Ya, yang jelas siapapun dia yang kemudian muncul sebagai seorang kandidat atau kompetitor kaitannya dengan persoalan pilkada, kalau dasarnya tidak menggunakan survei, itu peluangnya kecil. Ya, karena dia maju secara buta. Ya, buta. Karena survei ini dia bisa mampu menjawab keinginan daripada kandidat-kandidat itu sendiri, karena survei ini kan sudah ada hasil yang kan kesimpulan terhadap pilkada ini kan masyarakat yang menentukan itu. Nah, hari ini kalau misalkan masyarakat menentukan itu, tentu ada referensi yang cukup untuk kemudian bisa dipakai sebagai acuan bahwa masyarakat itu dia menentukan pilihan pada siapa-siapa seperti itu. Waktu itu ada lembaga survei lain ke saya? Wallahu alam. Waktu itu katanya ada, tapi kalau dengan Pak Andre sendiri ada lembaga lain? Sehingga ada cuma ini? Pasti ada. Oh, pasti ada. Pasti internal, terlepas daripada itu bukan lembaga survei, tapi ada timnya secara internal juga pasti melakukan hal yang sama seperti katakan begitu. Jadi memang itu yang tadi disampaikan bahwa kenapa harus ketong berpihak ke kandidat tertentu dan itu potensinya menang, karena memang cukup menjadi jalan terang. Dari survei yang ketong lakukan, ketong sudah bisa mendapati hasil yang dianggap puas, lalu hasilnya ini tinggal ketong olah saja gitu. Jadi ada pasti dalam tim yang untuk mengolah hasil sendiri ada lagi? Ada juga, tapi lebih menganalisis hasil daripada hasil survei itu ada. Jadi potensi menang itu besar kaitannya dengan keterlibatan lembaga survei. Karena dia kan survei pertama kan pasti dia pasti bertanya terhadap keinginan masyarakat ini, masyarakat terhadap berapa kandidat ini, lalu kemudian masyarakat menyampaikan itu, dan masyarakat menyampaikan itu kan dia lebih terfokus atau substansinya itu mengarah ke berapa kandidat itu, dan pasti kekurangan kelebihan daripada yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kandidat ini kan pasti ketong tahu secara pasti. Katakanlah si A menyampaikan seperti ini, dia kandidat ini dia begini, ini kan hasil itu yang kemudian nanti kita manfaatkan untuk bagaimana melemahkan atau menguatkan kandidat tertentu. Itu sebenarnya waktu itu, taruhlah misalnya Pak Andre dengan Pak Tahir waktu itu yang kandidat yang paling banyak diminati lah begitu. Itu masyarakat punya alasan apa? Jadi kalau alasannya apa sampai dua itu yang paling banyak? Jadi kalau misalkan Pak Andre itu lebih ke persoalan sistem. Jadi ada hubungan emosional daripada masyarakat itu dengan orang-orang tertentu. Katakanlah dia bersaudara, punya kakak ASN. Nah, tentu dia harus mengakomodir ASN itu, memiliki kepentingan itu. Terus kalau Haji Tahir itu lebih ke persoalan pribadi beliau. Pribadi beliau yang dimana masyarakat itu memang murni. Masyarakat menyampaikan bahwa beliau ini punya ketulusan untuk membangun Maluku Tenggara dengan beberapa kali mencoba untuk manuver, tapi kemudian tidak diakomodir. Ya, seakan-akan masyarakat itu ingin kepemimpinan baru lah, membawa perubahan yang lebih baik itu. Ya, seperti itu. Tapi itulah kalau misalkan masyarakat menginginkan hal seperti itu, tapi sistem masih dikendalikan oleh yang lain juga tidak menutupi kemungkinan bahwa sistem mampu mengendalikan semua hal. Waktu itu karena periode kedua, jadi Pak Andre punya sumber daya yang besar. Dia bisa pemerintahan dia pegang,
Jadi secara kendali ke bawah mulai dari kepala-kepala apa ini kan masih bisa. Masih bisa inilah, masih bisa dikendalikan. Ya. Waktu selisih waktu pemilihan itu selisih suara berapa banyak? Selisih 2013 itu kurang lebih hampir 5.000 sampai 6.000 kalau 2013. Kalau 2018 baru beta lebih kuasai dia punya hasil kan 2012. Oh, jadi selisih pemenang Pak Andre dengan urut 2 Pak Tahir itu 5.000-6.000-an itu. Iya, 5.000-6.000 selisih 2013. Omong waktu itu berapa anggota tim untuk melakukan? Waktu itu kurang lebih ada 7. 7. Jadi seluruh pertama 7 orang. 7 orang. Langsung disebar ke 192 Ohoid. 190 Ohoid. Jadi 190 Ohoid, tapi dia cuma berapa Ohoid yang kemudian dipakai sebagai acuan untuk menyimpulkan terhadap 190 Ohoid. Jadi nanti lihat dari DPT, jumlah DPT-nya. Kalau DPT-nya besar berarti respondennya diwakilkan cuma berapa responden. DPT-nya 500 berarti kurang lebih ada 5. Kalau DPT-nya 1.000 berarti kurang lebih 10 ataukah 8-9 gitu. Kalau ini kamu survei awal tuh secara itu pendanaan dari mana? Jadi survei awal itu kan pasti ada keinginan tertentu daripada ketong. Jadi awalnya itu pendanaannya itu kan ketong berdiskusi, lalu kemudian ada punya inisiatif untuk itulah pasti dong rela untuk berkorban dari beberapa orang yang punya inisiatif untuk membangun lembaga survei itu, karena dong juga punya pikiran bahwa prospek terhadap survei ini ke depannya itu mampu menjawab semua hal yang dong inginkan seperti itu. Nah, pada akhirnya alhamdulillah bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dorang tadi itu. Ini pada akhirnya mengawal kandidat itu akhirnya berhasil. Alhamdulillah berhasil, dan setiap proses kontestasi politik di wilayah Maluku, ketong juga pernah terlibat dalam proses pilkada di MBD, Aro, ini Kota Tual, itu ketong tidak pernah kalah, gitu. Tidak pernah kalah dalam menentukan pilihan terhadap kandidat-kandidat. Nah, karena apa yang survei kita bisa tahu, kita bisa mengukur terhadap berapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota itu dasarnya kita semua memiliki. Bagaimana cara mengawal mulai dari survei pertama kedua ketiga supaya kandidat ini jangan sampai dia kehilangan dukungan sampai bisa sampai selesai tuntas. Jadi survei tadi itu kan dia bertahap ini. Mulai dari tahap pertama, ketong sudah tahu kelebihan dan kekurangan daripada kandidat ini. Katakanlah si A, kan ada beberapa kandidat yang bermanuver untuk mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Nah, tentu dari kandidat-kandidat ini kan ketong sudah bisa tahu dari survei yang kedua lah. Yang pertama kan sudah selesai bahwa ini, tapi nanti setelah ketong menentukan pilihan atau katakanlah ada keberpihakan sedikit ke kandidat yang mencalonkan diri itu setelah penetapan KPUD. Nah, setelah penetapan KPUD, berarti setelah penetapan KPUD masih ada survei sampai dengan 1 minggu sebelum pemilihan. Itu berapa kali survei lagi setelah itu 3 kali lagi. 3 kali lagi. Jadi 3 bulan. Secara total kamu butuh berapa kali survei sampai selesai? Jadi tergantung, kalau misalkan ada opini-opini yang berkembang kurang efektif, maka kita harus butuh referensi yang cukup dari responden itu. Misalnya dalam proses tiba-tiba kamu dapat informasi bahwa di daerah tertentu ada misalnya penurunan dukungan, atau ada masalah-masalah yang kira-kira nanti berpengaruh pada kandidat tertentu. Kandidat yang kamu misalnya sudah bekerja sama gitu. Itu perlu. Yang jelas Pak, itu perlu, itu sangat perlu, karena itu. Tapi kan harus ada tim yang menangani itu. Ya, yang jelas bolehlah tim, tapi tim ini kan hampir rata-rata, hampir setiap momen, baik pileg maupun pilkada ini kan tentu menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyenangkan kandidat tertentu.
tanpa mempertimbangkan bahwa kandidat ini nanti kemudian dia kalah atau menang, itu kan seperti itu. Ya mungkin mereka berharap sesuatu jadi Pak bagus ini. Ya pasti akan begitu, dan itu tidak kita bisa munafik bahwa yang terjadi dari tim itu hampir 90% itu seperti itu, bahkan 100% lah seperti itu. Jadi ini di survei itu kan berarti kamu mengajukan pertanyaan tentang profil atau individu masing-masing calon kan? Iya. Ada keluhan kesing mengenai saya Pak Andre. Saya orang yang mau pilih Pak Andre itu alasannya apa tuh kira-kira? Banyak. Jadi yang jelas kan pasti ketong kayak besar ini kan tahu bahwa waktu itu kan lingkar jalan itu kan belum rampung. Bukan soal itu, tapi ada pribadi orang yang memang juga tidak terlalu respon dengan dia tidak mau tahu lah mau dia apa jadi memang jumlah responden ini kan dia berbagai keinginan yang kemudian dorang sampaikan itu juga dia bermacam-macam lah, kira-kira begitu. Kayak misalkan satu contoh, ketika pada tanggal ini dilakukan pencoblosan, di antara beberapa kandidat ini manakah yang saudara menentukan pilihan pada kandidat tersebut? Katakanlah Andreas Rentenobun. Jelas ketong mulai telusuri lagi alasan apa sampai saudara menentukan pilihan pada Andreas Rentenobun. Nah, alasannya karena Andre dia begini, terus karena ketong punya hubungan keluarga yang ASN yang dia begini, jadi ketong harus pilih dia. Nah, di situ ketong juga bisa bagaimana caranya memainkan peran untuk mengalihkan perhatian daripada yang bersangkutan untuk mengungkapkan mosi tidak percaya terhadap Andreas Rentenobun. Jadi ada celah yang bisa ketong manfaatkan untuk bagaimana munculkan rasa antipati responden terhadap kandidat itu, meskipun dalam penyampaiannya dia sudah menentukan pilihan pada saudara Andreas Rentenobun. Berarti tim survei ini pemain lagi. Kalau ketong polos terhadap persoalan ini, ya tentu ketong tidak mengungguli atau tidak mencapai tujuan yang menjadi keinginan ketorang. Yang jelas itu yang tadi saya sampaikan bahwa lembaga survei manapun itu pasti ada keberpihakan. Tapi keberpihakan itu tentu pada kandidat-kandidat yang punya potensi untuk memenangkan kontestasi itu sendiri. Jadi tidak mereka berdatang seperti itu. Kasarnya ya orang tua pun kalau misalkan terjun dalam proses politik, tapi kalau dianggap tidak kuat, ya tidak usah harus untuk terlibat. Tinggalkan. Meskipun ketong dalam konteks tertentu durhaka, tetapi ini bicara soal potensi menang, ini kan tidak punya potensi, jadi harus kita berpihak pada yang menang, begitu. Jadi memang survei itu cara yang ampuh untuk menjawab keberhasilan daripada kandidat-kandidat yang mencalonkan sebagai politik pemilu kada begitu tanpa survei itu memang buta. Karena ketong cuma kalau mengandalkan tim, yang tadi saya sampaikan bahwa ketika tim diberikan tanggung jawab atau amanah untuk melakukan tindak lanjut terhadap persoalan yang menjadi keinginan kandidat, maka secara kesimpulan itu hasilnya margin errornya lebih besar, karena yang disampaikan hanyalah yang menjadi keinginan daripada kandidat saja, tapi hal yang dianggap bermasalah itu tidak kemudian disampaikan oleh kandidat itu yang punya hajatan itu sendiri. Oke, jadi sementara begini dulu. Kalian bisa lanjut di part berikutnya, mungkin nanti dengan Pak Jitari kan dua periode yang kita bahas di sesi berikut. Nah, durasi jadi kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa nanti di video selanjutnya.